Untuk aktiva yang bergerak, di sini nanti ilustrasi kita contohnya adalah barang dagangan. Contoh lainnya untuk aktiva bergerak ya bisa mobil, bisa kendaraan, peralatan yang lainnya gitu ya. Nah, masih sama seperti yang lalu. Intinya kita menjual itu harus dibedakan dari penjualan biasa. Jadi penjualan biasa sama penjualan cicilan itu harus dibedakan. Di sini ada prosedurnya, bagaimana cara mencatatnya, akan lebih mudah dipahami langsung dari contoh soal saja. Di sini kita menggunakan Kelton Sales Corporation. Perhatikan ini adalah neraca awal tahun 2020 ya. 1 Januari 2020-nya. Sisi sebelah kiri ini adalah semua asetnya. Kalian kenali akun apa yang belum familiar ditanyakan. Yang sebelah kanan itu liability dan equity. Aset sama dengan liability plus equity. Itu yang muncul di neraca. Ada informasi tambahan. Di sini ada keterangan cicilan. Berarti dulunya sudah pernah ada penjualan cicilan. Jadi sebelum 2020, tahun 2019, tahun 2018 itu sudah pernah ada penjualan cicilan. Diketahui di sini tingkat laba kotornya masing-masing 38 sama 35%. Cara menghitung persentase dari laba kotor dibagi piutang usaha ya. Di sini teman-teman bisa dapatkan laba kotor yang ditangguhkan untuk tahun 2019 kan 22.800. Tinggal dibagi piutangnya 2019 60.000. Nanti ketemu 38%. Mau menemukan yang 35% berarti laba kotor yang ditangguhkan 2018 7.000 dibagi piutang usaha cicilan yang 2018 20.000. Kita mulai kegiatan aktivitas dari awal sampai akhir tahun 2020. Di sini dibahas 10 transaksi. Jadi sebelah kiri ini andai kata sebuah soal, ini case-nya. Sebelah kanan itu langsung solusi jawabannya. Kalau yang lalu, minggu lalu, waktu kita belajar tentang penjualan angsuran aktiva tetap tidak bergerak, itu teman-teman kan ditawarkan 2 metode ya. Ada metode yang labanya diakui langsung pada periode penjualan, yang satunya diakui pakai proporsi penagihan pelan-pelan, bertahap. Nah, di sini nggak ada 2 metode, di sini hanya 1 metode. Nanti kalian coba amati, ini lebih ke arah yang mana? Yang langsung atau yang proporsi bertahap itu? Kita mulai dari transaksi yang pertama. Di perusahaan Kelton Sales ini terjadi 3 jenis penjualan. Ada penjualan biasa yang terdiri dari pertama penjualan tunai 250.000, terus ada penjualan kredit 200.000, terus ada penjualan cicilan 150.000. Jadi penjualan biasa 450, itu yang tunai kita terima uang kasnya 250.000, yang kredit debitnya berarti piutang usaha 200.000. Nah ini dikasih kode penjualan biasa. Dibedakan dengan penjualan cicilan ya pencatatannya. Yang penjualan cicilan, debitnya piutang usaha cicilan, kreditnya penjualan cicilan. Nah, kita mulai poin plus hari ini. Apa perbedaannya kalau saya ngomong kas penjualan tunai sama yang nggak tunai sudah jelas. Kalau kita penjualan tunai ya kita terima uang kas, kalau bukan tunai ya kita nggak bisa langsung terima uang kas, muncul piutang. Nah, apa sih bedanya menurut kalian penjualan kredit sama penjualan cicilan? Kan sama-sama nggak terima kas. Nah, terus menurut kalian bedanya itu di mana? Jadi ya sepintas itu bedanya betul. Kalau kalian pernah dengar dulu itu ya penjualan kredit ada istilah 2/10 N/30. Itu waktu kalian semester 1 sudah ada itu. Dapat diskon 2% jika bayar waktunya lebih cepat dalam waktu 10 hari, maksimal dikasih 30 hari. Katakanlah seperti itu termnya penjualan kredit. Jadi biasanya kalau mau lunasin ya full langsung kayak tadi Tania bilang. Tapi kalau di sini kan namanya cicilan. Berarti bedanya adalah ada tahapan, ada cicilan yang dilakukan 150.000 andai kata mau dibagi 3 sama ya 50.000-an begitu. Itu bedanya di sana. Nah, nanti kita simak lagi ya. Perbedaannya apa? Makanya itu harus dipisahkan ya, teman-teman. Kalau yang kredit di sini masih di kode namanya biasa, tapi kalau yang cicilan ya cicilan. Nah, yang kita pelajari sekarang itu cicilan. Jadi beda sama kredit yang dulu sudah pernah kalian kenal. Kemudian di sini kita sebagai merchandising company, di sini kita sebagai perusahaan dagang. Aktivitas kita itu ya
menjual dan harus membeli barang lagi supaya kita bisa jual lagi. Jadi yang pertama tadi jurnal penjualan. Transaksi yang berikutnya adalah bagaimana transaksi pembelian. Pembelian itu dicatat pembelian terhadap hutang usaha karena belinya kredit. Kalau belinya tunai ya ini tinggal diganti cash. Kas, begitu saja. Nah, dulu waktu kalian belajar di ilmu akuntansi dasar juga waktu mulai dari semester 1, penjualan dan pembelian. Jadi jurnal untuk mencatatnya perusahaan dagang, barang dagangan, itu dibagi 2 metode. Ada yang disebut dengan perpetual, ada yang disebut dengan periodik. Pasti pernah dengar itu. Perusahaan ini menerapkan perpetual atau periodik? Siapa yang bisa jawab? Terus sebutkan alasannya ya. Kalau kita lihat di sini, perusahaan ini menganut metode apa? Periodik, betul sekali. Ciri-ciri periodik itu tidak pernah menyebutkan akun persediaan barang dagangan dan HPP. Nah, di sini kita nggak menemukan adanya persediaan barang dagangan atau HPP. Kapan kalian temukan? Periodik itu metode yang praktis, hanya mau menyebutkan persediaan barang dagangan dan berapa saldo HPP pada setiap akhir periode. Jadi ini periodik. Tidak ada sama sekali persediaan barang dagangan. Tapi kalau ini perpetual ya, kalau ini perpetual, jurnal penjualannya itu masih harus ditambahkan harga pokok penjualan terhadap persediaan barang dagangan. Jurnal pembeliannya nggak boleh pakai nama-nama pembelian begini. Harus persediaan barang dagangan terhadap hutang usaha. Nah, itu flashback sekilas perusahaan menganut metode apa. Ini periodik. Kita lanjut ke transaksi ketiga. Terus ada pelunasan piutang. Baik itu dari penjualan yang kredit biasa tadi sama yang cicilan. Di sini sudah ada nominalnya, jurnalnya gampang ya, tinggal kas terhadap piutang usaha. Yaitu mau yang piutang usaha biasa atau yang piutang usaha cicilan bisa. Kemudian jurnal yang keempat selanjutnya adalah bagaimana kalau kita mau bayar, tadi kan pembeliannya ngutang. Sekarang kita mau bayar hutang dagangnya itu tadi atau hutang usahanya itu tadi. Di sini teman-teman yang tadi saya cerita, kok bisa muncul adanya purchase discount atau potongan pembelian? Ya sebagai pembeli, kita mungkin bayarnya lebih cepat 10 hari, terus kita dapat diskon 2%. Kalau termnya yang seperti tadi saya bilang, 2/10, N/30. Kalau di sini kita nggak diceritakan bagaimana. Intinya hutang usahanya dulu di neraca itu ada 40.000. Tapi yang ini nggak ngefek ya ternyata ya. Sebentar. Hutang usahanya ini, oh iya, dari 40.000 itu kita beli lagi 425, itu mungkin dari supplier yang berbeda, jadi angkanya nggak bisa tepat. Intinya yang kita lunasin 435 dulu, dapat potongan pembelian 5.000, sehingga kita hanya perlu mengeluarkan uang 430.000. Jurnalnya, hutang usaha dilunasi di debit, potongan pembeliannya di kredit, mengurangi kas kita yang kita keluarkan. Sekaligus membuat jurnal biaya operasi terhadap kas. Ini jurnalnya boleh digabung atau boleh dipisah ya, karena ini dua kejadian yang berbeda. Perusahaan ini kan menganut metode periodik. Berarti dia nyatet HPP-nya itu bukan pada saat adanya penjualan setiap saat, tapi ya pada akhir-akhir periode saja. Nah, pada akhir periode dia ngitung, oh HPP yang berhubungan dengan penjualan cicilan itu hanya 90.000. Buatlah jurnal HPP terhadap pengiriman atas penjualan cicilan. Maksudnya barang harga pokok kita yang berkaitan dengan penjualan cicilan itu hanya 90.000. Selanjutnya, ini hal-hal yang perlu dilakukan kalau kalian menerapkan penjualan cicilan di perusahaan kalian ya. Kalian juga harus mencatat laba kotor atas penjualan cicilan. Kalau tadi di depan sudah ada rumusnya persentase laba, yaitu laba dibagi harga jual. Kita tadi penjualan cicilannya 150.000 harga jualnya. HPP-nya barusan dihitungkan tadi 90.000. Berarti labanya 60.000 ya. 60.000 per harga jual 150.000, nanti ketemu persentase labanya 40%. Penjualan cicilannya 150, harga pokoknya 90, sehingga laba kotornya 60.000. Perhatikan dalam pemberian nama, ini mirip dengan penjualan cicilan
aktiva tetap tidak bergerak yang metode proporsi penagihan. Jadi ini mirip dengan yang metode proporsi penagihan. Laba kotornya di akuntansi ini masih belum sah. Bahasa Inggrisnya unrealized profit. Sehingga harus ada kata-kata laba kotor yang ditangguhkan. Nanti kita harus mencari setiap akhir periode berapa dari laba kotor yang ditangguhkan itu tadi yang benar-benar realize, yang benar-benar sah menurut akuntansi. Mirip seperti metode yang kita pelajari minggu lalu saat proporsi penagihan itu. Yang boleh direalisasi itu sebanyak persentase laba kali uang cash yang benar-benar cair yang sudah kita terima. Jadi kalau tadi untuk yang tahun 2020 ya, 80.000, tahun 2019 40.000, tahun 2018 15.000. Nah, dari 80, 40 dan 15.000 itulah teman-teman kalikan dengan persentase laba masing-masing tahun. Yang tahun 2020 tadi barusan dihitung di poin ke-6 40%. Kalau yang 2019 38%, 2018 35%. Seperti ini. Nah, dari laba kotor yang ditangguhkan berubah nama menjadi laba kotor yang direalisasi. Kita akhirnya sampai kan bikin jurnal penyesuaian, terus akhir tahun juga harus bikin closing, jurnal penutup. Yang ditutup akun apa saja? Sebenarnya kalau kita bicara dasarnya, yang ditutup itu 4 account. Pendapatan revenue, beban expense, income summary ikhtisar laba rugi, sama withdrawal preview. Nah, yang kepake di sini itu pendapatan beban aja, revenue expense saja. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ya, revenue expense-nya. Loh, terus kok ada jurnal yang di awal ini, jurnal penutupnya apa? Nah, ini konsekuensinya perusahaan seperti yang Jocelyn tadi bilang. Perusahaan yang menganut metode periodik, itu kan enggak pernah nyatet HPP sama persediaan barang dagangan. Jadi dia baru mention HPP, baru mention persediaan barang dagangan, itu setiap akhir periode hanya 1 kali. Kalau ceritanya dia mau tahunan, ya akhir tahun 2020 dia baru mention itu. Sehingga jurnal yang penutup paling atas ini, jika perusahaannya menganut metode perpetual, ini no entry, ini nggak ada. Kenapa ini ada? Karena perusahaan ini periodik. Nah, terus teman-teman harus ingat, apa rumus menghitung HPP? Nah, jika teman-teman ingat rumus HPP, itu akan lebih mudah untuk mengerjakan jurnal penutupnya persediaan. Ini persediaan barang dagang awal ya, 1 Januari. Ditambah pembelian. Yang dimaksud Tania tadi pembelian bersih itu adalah jika ada retur pembelian, kurangkan. Jika ada potongan pembelian, kurangkan. Jika ada ongkos kirim pembelian, tambahkan. Nah, tapi di sini kan nggak ada, cuma ada potongan pembelian. Jadi, pembelian dikurangi potongan pembelian. Persediaan awal ditambah pembelian, kurangi potongan pembelian, dikurangi persediaan akhir, ya. Ini makanya persediaan akhirnya 31 Desembernya di sini. Terus kita kan ada baru ya di perusahaan ini, bukan penjualan biasa. Kurangi juga dengan pengiriman atas penjualan cicilan. Sebenarnya angka ikhtisar laba rugi ini adalah HPP-nya penjualan yang biasa di perusahaan kita. Nah, jadi kalau mau tahu asal-usul jurnal ini, akan lebih baik jika kalian hafal rumus HPP. Kalau ingin tahu dari jurnal-jurnal sebelumnya juga bisa. Persediaan barang dagangan 1 Januari itu diperoleh dari neraca ini. Persediaan 1 Januari 100.000. Persediaan itu aset debit. Tujuannya jurnal penutup adalah membuat saldo menjadi 0 sehingga debit itu dikredit. Kemudian pembelian. Pembelian tadi itu ada di transaksi kedua, debit. 425 debit biar jadi 0, ya dikredit 425. Kemudian potongan pembelian itu tadi ada di transaksi keempat. Potongan pembeliannya kredit 5.000 supaya jadi 0 di debit 5.000. Pengiriman atas penjualan cicilan ada di poin 5, kredit 90 di debit 90. Terus persediaan barang dagangan 31 Desember atau persediaan barang dagangan akhir tahun itu harus diketahui dari soal. Kalau di dunia sehari-hari itu berasal dari cek stok fisik ke gudang, physical count. Jadi kita harus
beneran mention berapa saldo akhir barang dagangan kita. Nanti selisih debit kreditnya, teman-teman hitung. Kalau kurang di debit dia tulis, kurang di kredit dia tulis. Harusnya sih ketemunya di debit. Sebenarnya ini mewakili HPP-nya penjualan yang biasa. Saya cerita sedikit ya. Saya tambahkan di sini ada slide tentang HPP. Persis seperti yang tadi Tania jelaskan. Persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu maksudnya kalau ada ongkir ditambah, kalau ada retur dikurang, kalau ada diskon dikurang. Dikurangi persediaan akhir. Persediaan awalnya ambil dari neraca yang 1 Januari tadi. Ini loh persediaan awal 100.000. Ditambah pembelian 425. Kurangi potongan pembelian 5.000. 100 tambah 425 kurangi 5.000. Dikurangi persediaan akhir itu disebutkan di sini 120.000. Nah, nanti kalian ketemu HPP-nya 400.000. HPP itu dibagi dua. Yang punyanya penjualan biasa 310, yang punyanya penjualan cicilan 90.000. Kok tahu? Ya tadi kan ada ditambahkan HPP-nya penjualan cicilan 90.000. Jadi kalau HPP totalnya 400, yang penjualan cicilan 90, berarti yang HPP-nya penjualan biasa 310.000. Tuh. Nah, itu tentang jurnal persediaan barang dagangannya saja ya. Kalau jurnal penutup yang kedua di sini, itu jurnalnya semua tipe perusahaan, menganut metode apapun. Carilah pendapatan sama akun beban. Di sini pendapatannya ini ya, penjualan biasa yang 450.000, kredit dinolkan di debit. Biaya operasi, ini tadi ada di poin keempat, debit dinolkan jadi di kredit. Terus selisihnya masukkan account ikhtisar laba rugi. Satu hal lagi yang harus teman-teman lakukan, ternyata laba kotor yang direalisasi itu juga adalah pendapatan. Jadi laba kotor yang direalisasi 52450 kredit tadi dinolkan berarti harus di debit terhadap ikhtisar laba rugi. Nah, itulah jurnal-jurnal penutup ya. Di sini tarif pajak yang berlaku diasumsikan 40%. 40% kalikan earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajaknya ini nggak usah repot-repot menghitung lagi dari pendapatan kurangi beban begitu. Karena tadi kalian sudah mengumpulkan jadi satu pendapatan beban tadi kan di closing di jurnal penutup. Sudah ada ditampung di ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba ruginya 330 kredit ditambah 52450 kredit kurangi 310.000 debit. Sebenarnya 72450 itu adalah semua pendapatan dikurangi HPP, kurangi biaya operasional gitu. Dari 72450 bayar pajak 40%, sehingga buat jurnal beban pajak terhadap hutang pajak 28980. PPH itu kepanjangannya pajak penghasilan ya maksudnya. Kemudian langkah selanjutnya kita ingin cari laba bersih. Bagaimana caranya? Tadi laba sebelum bunga dan pajaknya kan 72450. Pajaknya sudah dihitung 28980. Ya berarti laba bersihnya 43470. 43470 ini pindahkan ke laba ditahan. Kalau bahasa Inggrisnya return earning-nya PT ya. Return earning-nya corporation. Tadi bebannya di closing dulu ke ikhtisar laba rugi. Nanti ikhtisar laba rugi paling akhirnya 330 tambah 52 kurangi 310 kurangi 28 itu hasilnya 43. 43470. Semakin banyak laba ditahan bertambah di kredit, laba ditahan itu adalah modal, bertambahnya memang di kredit, berarti perusahaannya semakin sehat, semakin bagus. Kalian lihat di sini, jadi cicilan itu namanya berangsur-angsur, sehingga piutangnya masih ada. Ini kondisi akhir tahun ya. Kalau tadi 1 Januari, ini setelah 10 jurnal transaksi tadi di posting, setelah dimasukkan, itu nanti berubah jadi neraca akhir tahun 31 Desember yang posisinya seperti ini. Teman-teman bisa telusuri saldonya dari ya ikuti jurnal 10 jurnal tadi, yang di debit, yang di kredit itu tadi. Ini piutang usaha yang masih belum lunas. Ini laba kotor yang masih ditangguhkan, begitu.
Kemudian kita membuat lagi ada laporan laba rugi. Teman-teman bisa lihat di sini. Berarti perusahaan itu harus benar-benar memisahkan mana yang penjualan cicilan, mana yang penjualan biasa. Tadi di bagian paling awal, penjualan cicilannya 150.000, penjualan biasanya baik itu tunai kas maupun itu kredit 450.000 ya. Jadi 150 ditambah 450, maka ini totalnya 600.000. HPP, tadi kita sudah ngitung. HPP totalnya perusahaan itu 400.000. Kalau cicilannya 90, ya berarti biasanya 310. Jadi penjualan cicilan HPP-nya 90. Yang biasa 310, total 400. Rumus dasar ini. Sales revenue kurangi COGS namanya gross profit. Penjualan dikurangi HPP namanya laba kotor. Temulah di sana penjualan cicilan saja berapa, penjualan biasanya berapa. Nah, ini loh bedanya. Kalau perusahaan kalian menerapkan penjualan cicilan, dari laba kotor itu masih harus dikurangi laba kotor yang ditangguhkan, alias yang masih belum sah di akuntansi, belum direalisasi. Bagaimana cara ngitungnya? Lihat schedule laba kotor di bawah. Tadi kita ngitung 40%, masih ingat? Harga jual 150, HPP 90, berarti labanya 60.000, dibagi harga jual 150.000. Ketemulah persentase laba tahun 2020, 40%. Penjualan cicilan kita itu 150.000. Kemudian ada pelunasan yang piutang cicilannya yang tahun 2020 itu kan 80.000. Berarti piutang cicilan 2020 yang masih belum lunas kan 70.000. Nah, dari 70.000 kalikan 40%, itu adalah laba yang masih ditangguhkan, 28.000. Jadi dari laba kotor dikurangi laba kotor yang ditangguhkan baru jadi 32.000. Di kolom total, selanjutnya tambahkan dengan laba kotor yang berhasil direalisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Penjualan cicilan tahun 2019-nya, 2018-nya. Teman-teman sebenarnya sudah bisa temukan angka itu di jurnal. Ini loh. Laba kotor yang direalisasi pada poin ke-7 untuk tahun 2019 kan 15.200, 2018 kan 5250. Dapat dari mana? Persentase laba masing-masing tahun kali uang cash yang cair beneran pada tahun ini gitu ya. 15.200 tambah 5.250 hasilnya adalah 24.50. 172 tambah 24.50, 192.450. Kurangi biaya operasional, namanya laba sebelum pajak, laba dikurangi beban pajak, ya namanya laba bersih. Hasil ini 43470 itu harus setara dengan yang teman-teman tadi ketemu di poin ke-10 ya. 43470 memang laba bersihnya tadi ketemu. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk laporan laba rugi perusahaan yang punya penjualan cicilan.